jangan bersikap kelewatan seperti ini, Ki. Maksudnya Papa gimana kelewatan? Kamu tahu, apa yang kamu lakukan malam ini sama Michelle itu benar-benar keterlaluan, Ki. Seharusnya kamu itu tidak kabur-kaburan untuk menghadapi ketemu dengan bulenya Michelle. Sebaliknya, kamu itu harus mencari jalan yang lebih baik, pendekatan yang lebih baik untuk bisa bersama Michelle. Kamu tahu nggak? Kalau seperti ini, Udah, Tasya. Kamu mau kemana? Jalan sendiri. Aduh, kaki aku sakit. Guys, ini gimana ya kalau Rizky sama Michelle tuh kena masalah? Bisa jadi. Mana masalah kemarin belum kelar, sekarang nambah masalah baru. Bisa-bisa masalahnya makin gede, guys. Ember, celaka 12, yang ada malah makin runyam. Dan yang paling gue takutin nih, bule Mawar itu melakukan segala upaya, segala sesuatu untuk bikin Michelle sama Rifki itu nggak bisa ketemu. Kan parah, guys. Aduh, Mamai. Itu tuh betul-betul horor sekali, kawan. Sampai-sampai nih beta nggak sanggup untuk membayangkan itu semua. Berarti kalau gitu, Rizky atau Michelle bisa pindah sekolah dong, Mama? Ya ampun, jangan sampai tuh Nona pacar. Yang nggak mungkin lah. Wong kita ini udah setengah semester, emang kan bisa kalau pindah. Aigo Ocha, nih ya, lo lihat dari kejadian yang sedang terjadi. Kayla sama Brian tuh baru pindah. Jadi nggak menutup kemungkinan nih ya kalau amit-amitnya Rifki sama Michelle dipindahin. Ya tapi jangan sampai lah. Kita harus lulus bareng-bareng. Kalian apa-apaan sih? Iya, aman, gue berdiri doang. Kalian ini gimana? Jangan pikir negatif mulu dong, ayo dong pikir positif. Seharusnya kita tuh sebagai sahabat mendoakan yang terbaik buat Michelle sama Rifki. Untuk hubungan mereka, ya nggak? Ya udah kalau gitu, sekarang kita mengheningkan cipta, dimulai. Dimulai, mengheningkan cipta. Garing ya? Ya. Enggak kok lucu, Davin lucu. Lucu kan? Lucu banget. Lucu nggak, Mama? Lucu nggak? Lucu nggak? Aduh, Mama. Sudah pasti lucu lah untuk beta punya Nona pacar kesayangan ini. Tapi Nona, ya belum tentu lucu untuk Opa Davi. Itu mah luanya aja yang cari perhatian sama nona pacar kesayangan. Aduh, mampus gue. Ketahuan pas selamat dong gue. Hai Ayang. Aku dipukul. Lagian kamu ngapain coba kesini? Bukannya pulang. Ya aku nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Sama seperti bintang nggak bisa jauh-jauh dari malam. Masih bisanya ngecap. Udah pulang terketahuan bule. Ih. Nggak bakalan ketahuan, Ayang. Ini mobil bule Anwar aja belum ada. Pos siapa satpam kamu, Pak Selamat ya? Belum ada juga. Pulang. Jangan bikin masalah tambah rumit. Suara gue udah entek. Sama suaraku juga ente. Udah makanya. Sedih banget sih diusir sama Ayang. Bapak juga ngusir kan aku Ya minta udah. tolong baik-baik. Pulang. Ya oke, aku pulang. Aku kan nurut sama jodoh. Tapi peluk dulu. Nggak ada peluk-pelukan. Peluk dulu ya. Udah kalau ngaku nggak pulang. Bisa pulang nggak? Ntar ibu lihat. Terus dilarang ketemu. Terus kita putus tiba-tiba. Nah kan gak mau mikir yang aneh-aneh kan udah sok atuh ih. Apalagi? Bisa pulang gak? Ya bisa, tapi aku sedih, tahu nggak? Apa sedih? Aku minta peluk, nggak boleh. Aku mau nemenin kamu sampai ke kamar kamu.
Nggak boleh. Kan mau mastiin kamu tuh aman-aman aja. Ya udah aman, Ayang. Botol kecap, please boleh nggak pulang? Aku pengen istirahat. Iya udah, iya aku pulang. Udah. Ini aku harus manjat loh. Ah, aku bantuin manjatnya. Hah? Harus istirahat, berarti kau batuk. Ya udah, iya aku pulang. Tapi kamu janji ya, abis manjat ke atas, jangan lupa istirahat. Mimpiin aku. Iya. Dadah. Baca. Beneran aman gak nih? Tiba-tiba bule datang loh. Bulan. Dah. Ki, Rifki. Rifki kemana ya? Di kamarnya juga nggak ada, jangan-jangan belum pulang nih. Ki, Rifki. Aduh. Jangan-jangan Rifki nganterin Michelle pulang ke rumah Mawar. Ah, gimana kalau dia kena masalah di sana? Kamu tuh siapa? Kamu nggak usah ikut-ikut, Mas. Mas Roy, asal kamu tahu ya, berapa kali anakmu si Rifki Camberti itu bikin gara-gara sama aku. Dia tuh nggak sopan sama sekali sama aku. Asal kamu tahu, Mas Roy, anakmu si Rifki Camberti itu nggak cuma sekali, 2 kali bawa kabur ponaanku Cahayu. Sering banget. Semoga aja Mila pelan-pelan bisa pengaruhi Mawar untuk bisa terima Rifki dan merestui hubungan Rifki sama Michelle. Aku harus pastiin Rifki kalau dia aman atau enggak sama Mawar sekarang ini. Pasti Mila sudah sampai rumah sama Mawar. Mudah-mudahan aja nggak ketemu Rifki. Pokoknya tak mohon sampe nggak bela-belain Cahayu lagi, Mbak. Ini harus keterlaluan. Dia itu dari pagi mah buruan terus sama si Rifki Camberti itu. Oh ya, selamat. Ya Allah. Siapa, Mbak? Cahayu toh? Bukan, teman kantor. Oh. Selamat. Nggih, Nya. Cahayu udah pulang belum? Oh, belum, Nya. Ya wes, nanti kalau Cahayu udah pulang kasih tahu saya. Nggih, Nya. Yaudah sana, jaga gerbang. Siap, ya. Terus kamu lapor di sini? Nunggu perintah Nyonya. Sana, lapin mobil. Siap, Nya. Mawar, mungkin El lagi. Apa mana si Supirman tak uwes lo? Tadi manggil. Enggak. Iya, maaf ya. Mawar, kamu yang tenang ya. Mungkin El masih dalam perjalanan ke sini. Tapi nggak tahu kenapa ya, Mbak. Feelingku itu Cahayu udah ada di kamarnya. Aku tak lihat dulu. Iya mas, maaf baru aku angkat telepon ya. Iya nggak apa-apa Mil. Kamu udah sampai rumah sama Mawar? Udah mas. Mas, kayaknya Mawar itu makin marah deh sama El sama Rifki. Aku bingung mas, aku harus ngomong gimana sama Mawar supaya dia bisa nerima kehadirannya Rifki. Mas, kayak kita harus ngomong deh sama anak-anak supaya mereka nggak ngulangin kejadian tadi. Aku akan bicara sama Rifki. Pokoknya sekarang kamu tenang aja dulu ya. Kita juga jangan terlalu terburu-buru juga. Kita pasti ada saatnya kok bisa bicara baik-baik sama Mawar. Tapi kalian nggak ketemu sama Rifki di sana kan? Elsie belum pulang. Emangnya Rifki belum pulang juga? Belum, nggak ada di rumah. Ya ampun. Semoga kejadian semalam nggak keulang lagi. Maksud kamu? Jadi gini mas, semalam El itu manjat talik untuk ke kamar dan Rifki ikut masuk ke dalam kamar. Gimana coba kalau sampai Mawar tahu? Mas, nanti kita sambung lagi ya. Soalnya Mawar lagi kamarnya El. Aku takut terjadi apa-apa sama El, ya mas? Iya, Mil. Jangan lupa kabarin aku ya. Iya, pasti. Makasih ya mas. Bule. Kamu udah pulang toh? Kok kata Selamat? Selamat nggak ngeliat kamu pulang? Emang kamu dari tadi pulangnya? Iya, dari tadi. Mosok sih.
Ih, bule apa-apaan sih? Dingin. Cahayu, kamu tuh tahu kan, bule itu loh sayang banget sama kamu. Mbok yo kamu tuh sekarang tuh fokus belajar dhisik ngono loh Cahayu. Kamu tuh lak mau ujian sih. Kamu tuh harusnya sekarang mikir gimana caranya aku dapat nilai terbaik, gimana caranya aku tuh bisa ujiannya itu bisa tak kerjain dengan baik gitu loh Cahayu. Mbok yo mikir sekali-sekali masa depanmu dulu gitu loh daripada mikirin yang lain. Terutama mikirin si Rifiki itu, Cambedi itu. Ibu. Kamu dengerin gak sih? Bule barusan ngomong? Iya, denger. Mbak Mila. Aku minta tolong banget ya sama Mbak Mila. Tolong jagain Cahayu lebih ketat lagi. Dia ini mau ujian loh Mbak. Nilainya tuh harus bagus. Jangan sampai dia tuh terpengaruh sama si Rifiki anaknya Mas Roy itu. Tenang aja Mawar. Aku percaya kok. El itu nggak mungkin ngecewain kita. Aku percaya Mbak. Tapi si Rifiki itu pasti ngasih pengaruh jelek sama Cahayu. Rifki. Sepot doa itulah Rifiki. Ibu. Kamu tuh dari mana sih? Dari food truck. Tadi pas saya lihat bule datang, langsung kabur sama botol kecap. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu, bule kamu tuh ngamuk. Ngamuk? Iya. Terus ibu sama Om Roy yang jadi sasarannya. Maaf. Hel, kamu tuh lain kali kalau bertindak itu bilang sama ibu, jangan bertindak sendiri. Jadi kan ibu tahu. Iya. Sorry. Loh, Pak, masih aja kerja udah malam gini. Basah-basah. Ki, ada hal penting yang mau Papa bicarakan sama kamu. Soal apa, Pak? Soal hubungan kamu sama Michelle. Ki, Papa sama Tante Mila memang ngasih kelonggaran kamu untuk bisa bersama Michelle. Tapi tidak harus dengan bersikap kelewatan seperti ini, Ki. Maksudnya Papa gimana kelewatan? Kamu tahu, apa yang kamu lakukan malam ini sama Michelle itu benar-benar keterlaluan, Ki. Seharusnya kamu itu tidak kabur-kaburan untuk menghadapi ketemu dengan bulenya Michelle. Sebaliknya, kamu itu harus mencari jalan yang lebih baik, pendekatan yang lebih baik untuk bisa bersama Michelle. Kamu tahu nggak? Kalau seperti ini, bisa-bisa bulenya Michelle itu makin marah dan benci sama kamu. Karena kamu sudah membuat Michelle itu menjadi anak yang susah diatur. Pak, tapi nggak bisa, Pak. Beneran deh. Karena Rifki mau berbuat baik pun, itu bulenya Michelle akan selalu ngelihat Rifki itu salah terus, buruk terus, dan akan benci terus sama Rifki. Jadi, yang paling benar adalah Rifki sama Michelle menghindari Bule Anwar. Salah satu caranya ya tadi itu, kabur-kaburan gitu. Ya udah gini, Ki. Kalau kamu memang belum mampu, cari cara yang lebih baik untuk dekat dengan Michelle. Jangan terpaksa. Kamu harus terima keputusan Papa dan Tante Mila. Dan itu artinya, kamu akan terbatas untuk melakukan pertemuan dengan Michelle. Selamat pagi, marmut yang cantik. Kamu kenapa? Aku masih kepikiran review sama Michelle, Rel. Rifki nelfon kamu nggak ya semalam? Enggak. Emang Michelle nggak ngabarin kamu? Udah. Kamu jangan banyak kepikiran ya. Mendingan kita sekarang ke sekolah. Siapa tahu Rifki sama Michelle udah di sekolah. Apa kita mampir dulu kali ya ke rumah Rifki? Boleh. Ide bagus daripada kamu overthinking mulu. Ya udah aku share juga ya di grup anak-anak. Ya.